Ya, baik, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan lagi, Evi, perbincangan dengan Dr. Iing dan juga Dr. Boni. Saya mau ke Dr. Iing. Dr. Iing tadi sempat menyatakan bahwa rumah sakit yang ada saat ini yang menangani COVID sekitar 60-an, 70-an begitu ya, Dok ya? Bukan, jadi rumah sakit swasta yang di DKI dari 130 rumah sakit swasta itu 61 rumah sakit swasta yang menjadi rujukan COVID gitu loh. Sisanya kenapa tidak menangani COVID, Dok? Dalam arti apakah memang infrastruktur atau fasilitas kesehatannya yang kurang atau bagaimana? Atau tenaganya atau seperti apa? Ya, di DKI ini selain ada 101 rumah sakit yang menjadi rujukan ya. Tadi 61-nya adalah rumah sakit swasta. Kami di DKI itu ada sekitar 130 rumah sakit swasta. Memang kita berharap untuk menambah beberapa rumah sakit swasta ini menjadi rujukan. Tapi sebelum ditambah itu tentunya manajemen juga harus melakukan persiapan ya, persiapan untuk ruang isolasi ataupun ruang ICU ini, termasuk SDM-nya. Karena rumah sakit yang sudah menjadi rujukan tadi kita tahu itu sudah penuh ya, sudah full lah. Jadi kita harusnya cepat menambah mempersiapkan begitu ya. Ya. Dok, memang belum ada penambahan rumah sakit ataupun mungkin penambahan bed dan juga ruang ICU karena kita sempat mendengar rencana dari Pemprov DKI Jakarta kabarnya sudah ada begitu persiapan rumah sakit, persiapan fasilitas kesehatan untuk COVID. Ya, memang kemarin yang saya dengar ada 3 rumah sakit swasta yang dijadikan rumah sakit rujukan. Sudah join gitu ya? Sudah join, tapi kan tidak hanya jumlah rumah sakitnya saja. Berapa sih tempat tidur ICU yang dipersiapkannya juga, berapa isolasi yang dipersiapkan juga gitu loh. Ini penting sekali gitu. Karena tidak mudah juga menambah rumah sakit karena ini kan kita juga harus koordinasi juga dengan BPJS-nya gitu. Walaupun memang dari pemerintah pusat gitu ya, kalau ada yang sakit silahkan ke rumah sakit mana saja bisa melayani COVID, tapi kan tidak semudah itu rumah sakit mempersiapkan isolasi. Baik, Dok, mungkin satu hal yang perlu mungkin disampaikan kepada publik ya, berangkat dari kejadian yang mungkin saja dialami oleh masyarakat. Saya salah satunya mungkin ya, kalau secara saya kasih highlightnya mungkin kasusnya adalah anggota keluarga datang ke rumah sakit karena ada gejala sesuatu begitu, bukan COVID ya, lalu masuk ke IGD ditangani di situ tapi memakan waktu yang lama dari pagi sampai dengan hampir tengah malam begitu. Keputusannya sudah ada dirawat inap sebetulnya, tapi karena memang ruangan belum ada, pasien pun masih harus ditempatkan di instalasi gawat darurat, yang mana instalasi gawat darurat juga tentu khawatir ya, terpapar juga dengan kiri kanan depan belakang dengan jumlah IGD yang masif begitu dengan COVID-19. Bagaimana Anda menjawab kekhawatiran masyarakat soal ini, Dr. Iing? Oke. Di rumah sakit itu memang sekarang pelayanan itu dibagi, ada rumah sakit tempat tidur yang kita persiapkan untuk isolasi, biasanya rata-rata sekarang sudah 30% tempat tidur tuh disiapkan untuk isolasi. Ada 70%-nya yang pasien non COVID. Hanya saja pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit ini sekarang kita lakukan screening. Mungkin tadi keluarganya dilakukan swab PCR ya. Memang memakan waktu biasanya 4-5 jam untuk hasil itu keluar gitu loh. Nah ini mungkin setelah hasil keluar positif atau tidak, kalau positif mungkin ke isolasi, kalau enggak ya ke ruang perawatan biasa. Saya tidak memungkiri bahwa memang terjadi penumpukan pasien di IGD, tapi kita juga berharap masyarakat bisa bisa mengendalikan, bisa menjaga agar ini tidak semakin melebar lagi. Baik, saya mau ke Dr. Boni. Dr. Boni, ini kalau Anda melihat kenapa naik terus angkanya, apakah memang kebijakannya nggak ketat atau masyarakatnya yang lalai, nggak disiplin, atau memang virusnya ini mutasinya yang 70% lebih cepat menularkan begitu, Dok? Ya, sebetulnya kalau dilihat sejak tanggal 4 Januari itu penambahan kasus mulai naik terus ya. Jadi 5.000, 6.000, 7.000. Kemudian rekor kemarin sampai 9.000, betul. Nah, kalau misalnya asumsi kita nih ya, jumlah pemeriksaan itu tidak bertambah secara signifikan, artinya kan laju infeksinya yang meningkat, sehingga kasusnya meningkat terus begitu.
Jadi ini kan harus kita waspadai, artinya gini loh, kalau teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan tuh kan ibaratnya hilir sungai. Jadi mereka merawat teman-teman yang udah Benteng terakhir lah ya. pasien-pasien, maksudnya benteng terakhir yang memang sudah harus dirawat begitu karena gejala yang memberat gitu. Tapi kan ini hulu yang di atasnya juga harus kita tutup nih kerannya gitu. Jadi saya kira ini pemerintah sudah mulai kan dengan ada bukan PSBB lagi ya namanya, tapi PPKM. pembatasan PPKM sudah mulai akan dikerjakan tanggal ya. Mudah-mudahan ini sepertinya salah satu upaya. Tapi yang paling penting lagi itu juga memang penguatan 3M. Kalau buat saya sekarang itu sudah bukan 3M, tapi 5M. Jadi selain 3M yang sudah kita tahu, yaitu pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, rajin cuci tangan. Kita tambah 2 lagi, menjaga diri dari menjauhi kerumunan maksud saya, dan satu lagi mengurangi mobilitas dengan kondisi kita kasus yang tambah banyak. Jadi sudah 5M dan diperkuat lagi 3T-nya. Salah satunya kenapa kemudian kasus nambah terus itu karena memang kemampuan kita untuk melakukan testing dan tracing juga lemah. Ya artinya kalau untuk perawatan treatment udah jelas kan, kapasitas tempat tidur sudah penuh, tadi dokter Iing bilang ICU penuh itu udah jelas. Tapi testing dan tracing itu juga harus diperkuat. Kalau testing kita kuat, penemuan kasus secara dini itu akan lebih banyak. Dan secara epidemiologi kan 80% sebetulnya gejalanya ringan. Artinya sebetulnya dia tidak perlu dirawat. Isolasi mandiri saja di rumah itu cukup. Sehingga tempat tidur yang ada di rumah sakit memang akan dipergunakan untuk mereka pasien-pasien yang sangat-sangat memerlukan. perlu begitu ya. Iya gitu. Tapi isolasi di rumah pun juga ingat yang nih, 5T tadi kan, yang mobilitasnya juga dibatasi. Jangan rindu anak pindah ke kamar anak nanti dia kan begitu kan. Jadi kalau saya boleh bilang udah bukan 3M tapi udah 5M. Udah 5M. Mungkin tambahin lagi menjaga imunitas kali ya dok ya. Jadi 6M. Boleh deh. Gak cuman aman imun aman sekarang. Betul. Ya, gitu. Terima kasih Dokter Boni Lestari atas waktunya. Sama-sama, Kita Mas ganggu Arief, ya langsung dari Belanda. Termasuk juga Dokter Iing. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima atas kasih. partisipasinya. Mas Sehat Arief. selalu untuk Sehat Anda selalu. berdua.